Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berkenalan dengan satu sosok wanita mulia, putri dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Sayyidah Zainab Al-Kubra. Sayyidah Zainab Al-Kubra binti Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beliau adalah putri dari Imam Ali dan juga Sayyidah Fatimah. Beliau mengumpulkan banyak keutamaan. Dari sisi nasab saja sudah sangat luar biasa. Kakeknya adalah Rasulullah. Neneknya adalah Sayyidah Khadijah. Ayahnya adalah Al-Imam Ali Battal, seorang pahlawan, pemimpin. Ibundanya adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Nisa al-Alamin. Ya, jadi pemimpinnya wanita dunia, pemimpin wanita di surga, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan juga beliau punya saudara yang luar biasa, yang dikenal sebagai Sayyidai Syababi Ahlil Jannah. Dua pemimpin, yaitu dua orang pemimpinnya pemuda ahli surga, yaitu Al-Imam Abu Muhammad atau Sayyidina Hasan, dan juga Abu Abdullah, Al-Imam Abu Abdullah, Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dikatakan beliau ini terlahir di masa Rasulullah masih hidup. Jadi kalau dengan Rasulullah masih nemui. Tapi kalau dengan Sayyidah Khadijah enggak. Enggak, karena Sayyidah Khadijah wafat di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan kelahirannya Sayyidah Zainab ini adalah di tahun ke-5 setelah hijrah. Ada mengatakan tahun ke-5, ada mengatakan tahun ke-6. Jadi selisihnya tuh nggak banyak, selisih setahun segitu. Dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, lalu Sayyidah Zainab. Jadi beliau lahir antara tahun ke-5 atau tahun ke-6. Dan juga perlu mengingatkan, untuk membaca kisah tentang Sayyidah Zainab ini harus hati-hati. Karena ada sejarah yang ditulis oleh orang-orang Syiah. Yang terkadang ya mengangkat di satu sisi tapi menjatuhkan yang lain di kisah yang lain. Jadi begitu. Jadi makanya harus selektif. Kita sendiri kalau mau mencari ini ngelihatnya tuh sampai ke bawah-bawah gitu kan. Artinya ya ngelihat apakah memang ini nih tulisan dari siapa gitu kan. Sumbernya dari mana gitu kan. Artinya harus melihat, karena ada kadang menceritakan tentang beliau, memang beliau orang mulia, kita nggak mengingkari, tapi ada yang kadang sampai berlebihan sekali. Jadi sampai berlebihan sekali sehingga akhirnya ya sudah tidak benar di situ. Nah, makanya di sini kita memang harus selektif. Makanya tadi juga memang ada juga mengatakan perlu dididik oleh Sayyidah Khadijah. Nggak ketemu judulnya. Sayyidah Khadijah wafat di tahun berapa? Sayyidah Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Nah, kurang lebih di tahun antara 10 Ba'dal Bi'tsah, artinya setelah Rasulullah diutus, yaitu kan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, setelah itu jadi beliau sama sekali tidak menemui Sayyidah Khadijah, tapi kalau Rasulullah menemui tapi tidak lama, karena Rasulullah wafat di antara tahun 10 atau 11 Hijriah. Dan Rasulullah SAW memberi nama beliau dengan Zainab karena memang kelahiran beliau itu tidak lama setelah wafatnya, artinya ini adalah ihya'an li dzikra. Jadi untuk mengingat putri beliau yang telah meninggal, yaitu Sayyidah Zainab. Yang memang tidak lama setelah wafatnya Sayyidah Zainab itu diceritakan terlahirlah Sayyidah Zainab yang ini, gitu. Sehingga oleh Rasulullah diberi nama Zainab. Dan Sayyidah Zainab ya, dari kecil itu sudah diuji dengan ujian yang luar biasa. Ketika beliau berusia 5 tahun, beliau harus kehilangan sosok seorang kakek yang penyayang. Sosok seorang kakek yang luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah wafat di usia beliau yang masih 5 tahun. Ya, kalau ini lagi senang-senangnya ya. Apalagi Rasulullah tuh kalau dengan cucu-cucunya itu sangat penyayang. Artinya kebayang banget gimana rasanya kehilangan seorang sosok yang sangat luar biasa seperti Rasulullah SAW yang ketika menunjukkan cinta kepada putrinya, kepada cucunya tuh benar-benar
luar biasa gitu loh. Sampai Rasulullah tuh nggak malu untuk ya kayak dijadikan tunggangannya atau jadi hal-hal seperti itu tidak pernah dianggap sebagai satu hal yang rendah bagi Nabi Muhammad SAW, padahal beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Karena ada sebagian orang kadang guyon begitu dengan anak atau ini gengsi, tapi beliau tidak pernah seperti itu. Dan artinya tentu ini adalah menimbulkan kesedihan yang sangat luar biasa di hati Sayyidah Zainab Al-Kubra di usia yang seperti itu, kehilangan sosok yang Masya Allah, yang membawa artinya benar-benar menjadi idola bagi beliau, yaitu Rasulullah SAW. Yang ternyata tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad, ya ada asyhur qalilah, yaitu kurang lebih setelah berapa bulan setelah wafatnya Rasulullah, kurang lebih 6 bulan, disusul oleh ibundanya yang luar biasa, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang memang tidak mampu berpisah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Allah dipilih menjadi orang yang pertama menyusul Nabi Muhammad SAW dari keluarga beliau. Dan ketika wafat, Sayyidah Fatimah berpesan kepada dua putranya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk menjaga dan merawat menjaga dan merawat putri beliau, Sayyidah Zainab. Sehingga dikatakan ya dirawatlah oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau mendapatkan ya walaupun di usia kecil, akan tetapi cucu-cucu Nabi memang spesial. Karena mereka sudah memang akhlak sudah terbentuk dari keluarga yang seperti itu, sehingga terlahirlah ya memang anak-anak yang kecil akan tapi Masya Allah sudah mempunyai keimanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan Sayyidina Hasan sendiri sudah meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu di usia yang masih kurang lebih 7 tahun. Karena ditinggal Nabi di usia 8 atau 7 tahun. Tapi ternyata beliau sudah mengingat ada pesan-pesan Rasulullah yang didengar dan dihafal oleh beliau dan diriwayatkan oleh beliau. Sayyidah Fatimah berpesan kepada Sayyidina Hasan dan Husain untuk menjaga, menemani, dan juga menjadi pengganti ibu bagi Sayyidah Zainab yang saat itu ya masih kecil. Dan memang oleh Allah sudah diatur, artinya memang Sayyidah Zainab ini memang sudah diuji dengan ujian yang seperti itu, kehilangan sosok-sosok yang mulia di masa kecil beliau, karena memang nanti akan tiba satu masa di mana beliau itu memang akan diberi ujian yang sangat-sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipersiapkan dari ketika beliau kecil dengan ujian yang berat untuk menjadikan beliau itu wanita yang kuat. Karena nantinya beliau akan menjadi saksi sejarah kelam. Ya, artinya saksi sejarah kelam yang menimpa cucu Rasulullah SAW, menimpa saudara beliau yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Sayyidah Zainab ini dikenal sebagai seorang wanita yang aqilah labibah. Aqilah itu ya berakal, artinya cerdas, pintar ya. Berakal. Labibah itu cerdas. Aqilah, labibah itu berakal, cerdas. Dan beliau itu dikenal sebagai seorang yang baik dalam berbicara. Jadi kalau menyampaikan itu enak gitu. Karena ada orang pintar tapi kadang menyampaikan nggak bisa. Tapi kalau beliau itu memang dikenal selain pintar, cerdas, beliau juga pintar dalam menyampaikan keilmuan. Dan juga dikenal sebagai seorang wanita yang pemberani. Dan beliau juga termasuk sawamah qawamah. Artinya beliau adalah seorang yang sawamah, ahli puasa, qawamah adalah rajin bangun malam. Dan itu memang kayaknya memang benar-benar menjadi ciri khas semua ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua istri beliau, putri beliau, nggak ada yang nggak begitu. Jadi memang sudah ciri khas. Artinya ya kemuliaan mereka itu bukan hanya karena sambung nasabnya dengan Rasulullah atau kedekatan, ada kekerabatan dengan Rasulullah, tapi memang ibadah mereka semua itu adalah luar biasa. Jadi tidak hanya berbangga dengan kedekatan dengan Nabi, tapi memang mereka sendiri adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Artinya ya sangat berupaya untuk mencari cara bagaimana mencari ridho Allah itu dengan segala kemuliaan, kan begitu. Ya. Dan juga dikatakan beliau ini punya orang yang punya kepekaan tinggi. Ya, kepekaan tinggi dalam memahami segala sesuatu itu. Beliau itu cerdas gitu ya, tanggap. Jadi idrak, guwatul idrak itu maksudnya ya
dalam menangkap segala sesuatu tuh sangat bagus, sangat cepat, sehingga akhirnya dikatakan ayahandanya dan saudaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu seringkali mengajak beliau bermusyawarah dalam berbagai permasalahan. Jadi menjadikan beliau itu sebagai rujukan, jadi bertanya, jadi diajak selalu dalam menyelesaikan permasalahan ini beliau selalu dilibatkan. Itulah kepribadiannya Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Dan beliau dinikahi, akhirnya pun beliau menikah dengan masih kerabat dengan Sayyidina Ali, ya, yaitu putra dari Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, berarti saudara dari Imam Ali. Yaitu beliau menikah dengan putranya yang bernama Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah termasuk sahabat yang termasuk minas sahabah ya. Dia termasuk dari sahabat, yaitu putra dari Imam Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan terlahirlah dari pernikahan tersebut putra-putra yang diberi nama Ali, lalu Aunan al-Akbar, lalu Abbas, dan Muhammad, dan juga Ummu Kulthum. Jadi, tapi riwayat ini banyak, ada yang mengatakan anaknya banyak, ada yang mengatakan ya ini, Ali, Aunan al-Akbar, Abbas, Muhammad, dan Ummu Kulthum. Itu adalah putra beliau. Putra-putra beliau dengan pernikahannya dengan Sayyidina Abdullah. Tapi memang tidak banyak diceritakan tentang pernikahan beliau. Jadi kita mencoba mencari beberapa referensi tentang kisah beliau itu, tidak diceritakan perjalanan pernikahannya, dan juga ya akhirnya memang ya sudah kita jadi memang sekarang mungkin bisa fokus saja kepada kisah beliau. Sayyidah Zainab ini, beliau adalah orang yang berkecimpung dalam dunia politik tapi di balik layar. Ya karena tadi Umi katakan ya bahwa beliau tuh memang menjadi rujukan, artinya diajak bermusyawarah oleh Imam Ali dan juga saudara-saudaranya dalam masalah politik negara yang saat itu memang tidak indah ya. Artinya sudah mulai ada banyak orang-orang yang menyusup di dalam kekuatan orang-orang Muslim. Ada golongan Khawarij yang mereka begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Ada golongan yang mengatakan mengaku pecinta ahli bait, tapi ternyata ya begitu, mulai mengadu domba antara ahli bait dengan para sahabat. Jadi itu masa-masa yang luar biasa. Masa-masa ketika Imam Ali, Sayyidina Ali memimpin menjadi khalifah, itu masa yang paling berat. Karena banyak sekali orang yang memang bertujuan untuk memecah belah. Dan Sayyidah Zainab melihat itu semua. Beliau juga harus melihat bagaimana ayahandanya harus terjun dalam perang Jamal dan Siffin. Yang perang ini berbeda dari perang-perang yang sebelum-sebelumnya. Karena ini adalah perang yang sangat menimbulkan kesedihan. Karena perangnya bukan melawan orang kafir. Akan tetapi sesama orang Muslim. Perang Jamal pernah kita ceritakan. Ini adalah peperangan yang terjadi ya karena adu domba dari sekelompok orang. Sehingga terjadilah perang antara kelompoknya Imam Ali dengan kelompoknya Sayyidah Aisyah. Yang sebenarnya beliau tidak ada. Beliau adalah orang-orang mulia. Hanya saja selalu ada orang yang bermain. Tapi kok mungkin ada bahasa, tapi kenapa orang-orang soleh kok bisa terbawa? Karena ini berkaitannya bukan hanya beliau, tapi ada pengikutnya. Kalau beliau adalah orang-orang yang mulia, yang tidak akan gampang terbawa oleh adu domba. Tapi orang-orang di bawahnya ini, sehingga perang tidak bisa dihindari, dan beliau tidak punya kemampuan untuk menahan itu semua. Karena sebenarnya sudah terjadi kesepakatan, dan sudah kita ceritakan dengan panjang lebar tentang kisah perang Jamal, dan mungkin para sahabat yang mungkin terlambat untuk mengikuti bisa mengambil dari silsilah yang pernah kami sampaikan tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam bab terakhir mungkin ya, pembahasan terakhir kita tentang sejarah beliau itu kita membahas tentang perang Jamal yang terjadi antara beliau dengan Imam Ali. Yang semuanya adalah orang-orang mulia dan tidak boleh kita berprasangka buruk kepada para sahabat, terutama kepada orang-orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perang Siffin pun sama dengan sesama sahabat juga. Yaitu dengan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Jadi Imam Ali harus terjadi peperangan kembali. Ya karena itu tadi perbedaan dalam memahami, dan kita pun tidak boleh gampang mengkafirkan atau mengatakan oh ini yang salah. Allah kita pasrahkan. Yang jelas mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, dan berprasangka buruk kepada sahabat Nabi bukan hal yang dibenarkan, karena Rasulullah sendiri sudah mengisyaratkan bahwasanya para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang adil.
Artinya mereka adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka pernah melihat Rasulullah, pernah berperang bersama Rasulullah, dan pengorbanan mereka luar biasa. Jadi nggak boleh seenaknya kita langsung menghakimi. Jangan seperti kelompok Khawarij yang mengatakan la hukma illallah, nggak ada hukum selain Allah, lalu mengkafirkan siapapun. Nggak seperti itu. Itu bukan cara kita. Ya, maka kita intinya hal tersebut terjadi di zaman Imam Ali sampai bagaimana Rasulullah juga, bagaimana si Imam Ali juga memerangi orang-orang Khawarij yang saat itu memang ya itu tadi mereka membuat kerusakan. Ya, sampai akhirnya pun ternyata Imam Ali pun dibunuh oleh salah seorang di antara mereka. Yang sudah pernah kita ceritakan bagaimana Imam Ali dibunuh oleh seorang yang ikut berjamaah di belakangnya Imam Ali. Dan Imam Ali pun harus mati syahid di tahun ke-40 Hijriah. Ya. Selanjutnya, tidak lama setelah Imam Ali wafat, disusul kembali oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, yang wafat juga dikarenakan diracun oleh istri beliau. Dalam riwayat ya, ada salah satu istri dari Imam Hasan yang ternyata meracuni dikarenakan yaitu tadi atas perintah Yazid, putra dari Muawiyah, dari sahabat Muawiyah. Jadi Yazid putra dari sahabat Muawiyah. Di dalam satu riwayat memerintahkan kepada salah satu istri Sayyidina Hasan untuk meracuni Sayyidina Hasan dengan iming-iming jika nanti Sayyidina Hasan mati maka wanita tadi akan dinikahi oleh Yazid. Dan ketika Imam Sayyidina Hasan meninggal dunia, maka saat itu si wanita yang celaka ini wanita celaka dinikahi oleh orang soleh ternyata nggak mendapat kebaikan. Jadi akhirnya mendatangi Yazid untuk menagih janji Yazid. Dan ya karena Yazid adalah bukan orang yang baik, bukan orang yang benar ya. Namanya memerintahkan bunuh ya jelas bukan orang yang jelas fasik. Artinya ya banyak riwayat mengatakan beliau adalah ada mau sebagian kelompok yang membela, akan tetapi kalau dari kisah sejarah ya ini kalau kita Yazid bukan sahabat jadi beda. Tapi kalau Sayyidina Muawiyah termasuk minas sahabat jadi jangan kita. Tapi kalau Yazid bukan. Dan memang ya dari kisah memang banyak hal-hal yang kurang ya, termasuk peristiwa Karbala sendiri kan ini juga termasuk apakah atas perintah Yazid ataukah ini adalah inisiatif dari yang jelas ya beliau dia selalu terlibat. Dan dalam kisah riwayat Imam Sayyidina Hasan pun seperti itu, dan akhirnya Yazid berkata kepada istri dari Sayyidina Hasan yang meracuni Sayyidina Hasan, engkau saja tidak layak untuk Hasan, bagaimana engkau layak untuk menjadi istriku? Akhirnya wanita celaka ini pun terhina kan. Sudahlah dia melepas permata di tangannya, lalu mendatangi batu kerikil, dan ternyata pun dilempar juga. Ya maka menjadi seorang wanita, hati-hati. Kita ya subhanallah, zaman sekarang lebih berat, ujiannya juga berat. Berapa banyak kadang wanita-wanita meninggalkan yang halal untuk mencari keharaman. Na'udzubillah. Maka jangan gampang terperdaya dengan janji-janji. Ketika kita sudah menjadi seorang istri. Artinya jangan bukan hanya istri, menjadi seorang wanita. Jaga mata, jaga pandang, jaga telinga kita, jaga pribadi, perilaku kita, akhlak kita. Jangan menjadi wanita yang rendah. Jangan merendahkan diri kita hanya untuk laki-laki yang tidak halal. Dan ketika sudah Allah bukakan pintu halal, maka lebih kita menjaga lagi, mencari ridho suami kita untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan yang mengajak untuk kita jauh dari apa yang disyariatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, terberdaya dengan janji-janji palsu, yang akhirnya menjadikan kita terjerumus kepada kehinaan di dunia. Dan itu adalah muqaddimah kehinaan di akhirat. Na'udzubillah. Baik. Dan sampai akhirnya Sayyidah Zainab pun ya termasuk mengikuti perjalanan Sayyidina Husain ketika beliau akan melakukan perjalanan ke Irak dikarenakan permintaan dari banyak orang yang ingin membaiat Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain bukan orang yang mengejar pangkat. Hanya saja itu berpikir kemaslahatan umat. Jadi umat sudah tidak nyaman dengan Yazid sehingga berharap Sayyidina Husain ini untuk segera mengambil alih kepemimpinan. Dan bukan karena beliau rindu dengan jabatan. Bagi para kekasih-kekasih Allah, pangkat jabatan itu bukan sesuatu yang spesial. Ini adalah beban tanggung jawab. Hanya di saat ini adalah berpikir kemaslahatan umat. Mau tidak mau menjadikan Sayyidina Husain pun harus memilih. Yang ternyata beliau ditipu.
dengan orang-orang yang mengaku pecinta-pencintanya, ternyata malah meninggalkan Sayyidina Husain diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya ketika beliau berjalan ke Irak untuk berbaiat, mendatangi orang-orang yang berjanji akan membaiat beliau, ribuan orang yang janji untuk membaiat, ternyata tertahanlah ya, terjadi peristiwa Karbala. Dan mungkin untuk cerita lengkapnya para sahabat, para pendengar bisa langsung mengikuti dari apa yang pernah Buya ceritakan, ada khusus, tinggal dicari saja Buya Yahya kisah Karbala, nanti akan keluar, supaya jadi kita juga tidak salah dalam mengambil sejarah, karena banyak kisah Karbala yang diselewengkan, sehingga akhirnya kisahnya memecah belah antara yang mengatakan bahwa orang-orang Sunni, ya itu jadi menyalahkan Sunni, jadi padahal itu urusannya dengan kepemimpinan, masalah kekuasaan. Jadi nggak bisa langsung mengatakan kelompok apa ya. Jadi mengatakan oh ini Sunni yang begini, nggak bisa mewakili. Walaupun memang saat itu ada beberapa sahabat yang bersama Yazid, tapi bukan berarti mereka orang yang menyetujui, hanya karena mereka tidak mampu melawan aturan negara. Ya itu kan kita sendiri pun ya saat ini kadang mungkin ada orang yang kadang dia pengen berjuang tapi ternyata bentrok dengan aturan-aturan negara yang ada. Lah itu kan kita nggak bisa langsung mengatakan oh kelompok ini nggak benar, kelompok nggak bisa seperti itu. Jadi ini sudah lagi tidak membuat Sunni, ini ada masalah perebutan, masalah Yazid mempertahankan kekuasaannya sehingga ya akhirnya terjadilah peristiwa Karbala tadi. Baik, itu peristiwa pembantaian ya keluarga keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu benar-benar merupakan suatu hal yang sangat berat dirasa oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Di saat beliau itu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang beliau cintai dari kerabat dan juga orang-orang yang dekat, pecinta-pecinta Ahli Bait yang sesungguhnya itu turun dalam peperangan dan mati syahid di situ. Di mana putra-putra beliau dan juga saudara-saudara beliau dari Bani Hashim itu meninggal, menjadi orang-orang mati syahid di depan mata beliau sendiri. Terbayang ini kan momen yang tentunya tidak mudah. Artinya mungkin kalau dalam kondisi normal ini orang mungkin bisa gila. Bagaimana melihat putra, melihat saudara yang sangat beliau cintai dan juga orang-orang yang terdekat itu dibantai di sekitar beliau. Artinya sebagai seorang wanita harus melihat hal yang seperti itu, tentu itu adalah ujian yang teramat sangat berat dirasa oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Bagaimana beliau harus melihat tubuh-tubuh dari putra-putra, saudara, kerabat itu yang harus wafat dalam keadaan tubuh mereka terpisah dari kepala. Ada juga yang tubuhnya dirobek-robek dengan pedang. Artinya luar biasa. Belum lagi kondisi bagaimana para wanita yang bersama beliau juga. Ada beberapa dari mereka yang membawa anak-anak kecil. Di mana kondisi anak-anak kecil yang bergabung bersama beliau juga dalam kondisi haus. Ketakutan, haus dan sebagainya. Dan ini beliau harus menanggung itu semua. Beliau harus memberikan kekuatan kepada para wanita yang pada saat itu merasa sangat ketakutan. Karena hal ini benar-benar di luar dari bayangan. Karena harapan mereka yaitu hanya sekedar mengadakan untuk berbaiat tadi, untuk sama sekali tidak terbayang akan terjadi peperangan yang seperti itu. Dan apalagi dengan kondisi orang-orang yang saat itu berperang yang menyerang beliau itu memang beringas gitu ya. Mereka sudah lupa dengan ikatan orang-orang yang saat itu memang dengan ikatan yang orang-orang yang dibantai oleh mereka itu adalah punya ikatan kuat dengan Rasulullah. Sayyidina Husain sendiri adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi dan juga zuriyah dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidah Zainab.
Dan masih banyak lagi dari ahibba'uhum dan pencinta-pencinta mereka yang jadi memang sudah akal sudah hilang. Sudah tidak ada mahabbah karena gak terbayang di hati gimana orang yang katanya mengaku umat Nabi kok teganya membunuh orang yang bahkan pernah dicium bibirnya oleh Rasulullah SAW. Kecuali hatinya tuh sudah mati. Padahal luar biasa, itu kan jaraknya dekat. Maksudnya bukan jarak bertahun-tahun dari Rasulullah. Artinya bahkan ada juga sebagian di antara mereka tuh termasuk dari putranya para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan keluarganya. Jadi ini sudah di luar akal untuk menjangkau bagaimana ada hati yang bisa sampai berperilaku seperti itu. Bagaimana mana mahabbah. Karena tentu kalau orang tuh punya cinta dengan Rasulullah, dia akan mencintai sesiapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu luar biasa sekali. Dan membaca kisah ini tuh apa ya? Masya Allah ya, benar kata Rasul, bukan syirik yang ditakutkan oleh Rasulullah, tapi di saat orang tuh sudah tasab untuk berkejar, saling mengejar dunia, untuk mengejar kekuasaan, mengejar pangkat, sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Ini terbukti dalam kisah ini. Jadi melupakan hubungan Rasul. Mereka mengaku umat Nabi, tapi membunuh orang-orang yang hatinya, yang mereka punya sambung dengan Rasulullah SAW. Kan tapi Sayyidah Zainab berupaya, itu bukan ringan bagi beliau, berat, tapi beliau berupaya untuk tegar, karena beliau pengen menguatkan hati para wanita yang saat itu terpukul, di mana beliau melihat Sayyidah Sukainah, putri dari Sayyidina Husain, yang menjerit karena ketika melihat ayahandanya dibantai di depan matanya. Sayyidah Zainab berupaya untuk menjadi wanita yang tegar, menguatkan, dan mungkin kalau misalnya bisa dia mungkin pengen menjerit ketakutan dan sebagainya, tapi ya ditahan karena beliau pengen menguatkan yang lainnya. Dan bahkan beliau pun tegas ketika para pembunuh dan pembantai Sayyidina Husain dan pengikutnya saat itu pun sudah akan memasuki hemahnya para wanita, beliau langsung menghantam mereka semua. Sungguh perilaku kalian tuh tidak menunjukkan perilaku bahkan di kalangan orang Arab jahiliyah pun nggak ada orang laki-laki tuh bisa masuk seenaknya ke wilayah wanita tuh. Itu bukan akhlaknya orang jahiliyah sekalipun gitu. Tapi itu pun ternyata dilakukan oleh orang-orang yang mengaku seorang muslim. Itulah keanehan ya. Artinya kalau sudah hawa nafsu sudah diperbudak, artinya jiwa seorang sudah diperbudak dengan mahabbah kepada pangkat, ini artinya segala sesuatu pun akan dihalalkan. Dan Sayyidina Zainab dalam kondisi seperti itu gitu ya, beliau pun sempat berteriak gitu ketika melihat peperangan yang sangat-sangat tidak imbang, lalu melihat keluarga beliau dibunuh di depan mata beliau tuh berteriak dengan suara yang keras, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Jadi itu kalau ya dalam bukan berarti ini su'ul adab dengan Rasulullah, karena memang dalam bahasa Arab itu kadang ya ini panggilan kayak menunjukkan ya mungkin teriakan kalau orang itu sudah ya berat ya. Berat gitu kan. Beliau berteriak memanggil kakek beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kayak gitu. Hadzal Husain fil Ara. Ya, jadi ini Sayyidina Husain ini mendapat perlakuan yang seperti ini. Muzammal bitima, dia berselimut darah. Muqatta'il a'dha, tubuhnya terpotong-potong. Dan ini juga lalu manggil ya Muhammadah. Ini juga hadza banatuka sabaya. Dan ini putri-putrimu dijadikan sandra. Dan dzurriyyataka qatla, anak keturunanmu dibunuh. Terus wa alaiha riyah, yang akhirnya dihapus oleh angin. Ya ini, jadi beliau tuh masih berteriak gitu, mengadu kepada kakeknya. Dia berteriak memanggil kakeknya, bentuk dari kesedihannya akan keadaan yang saat itu berlaku. Karena beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Dan subhanallah, gak ada hati yang mendengar ungkapan beliau ya. Hati yang kalau memang masih punya hati tentu akan menjadikan air mata menetes, dan juga hati pun akan merasa sangat sedih. Karena itu kan ya semacam kesedihan yang teramat sangat. Bagaimana orang yang mengaku umat Nabi
berlaku seperti itu kepada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau pun berkata dalam syair yang beliau lantunkan, "Madza taquluna in qala an-nabi lakum, madza fa'altum wa antum akhirul umam?" Apa yang akan kalian katakan ketika Nabi bertanya kepada kalian, madza fa'altum, apa yang kamu lakukan? Wa antum akhirul umam, sedangkan kalian adalah umat yang terakhir. Dan dikatakan khairul umam, umat yang terbaik. Mereka mengaku umat Nabi, tapi ternyata ini perlakuanmu gitu loh. Dan banyak ya, artinya beliau memang mengadu saat itu dengan kesedihan yang luar biasa yang dirasa oleh beliau melihat keadaan di depan mata beliau. Ya, bagaimana perlakuan mereka kepada Sayyidah Zainab dan juga keluarganya. Sehingga ya itulah kesedihan yang dirasa oleh Sayyidah Zainab saat itu. Dan akhirnya setelah peristiwa Karbala, Sayyidah Zainab digiring bersama para wanita. Dan tidak tertinggal dari keturunan dari yang laki-laki kecuali Imam Ali Zainal Abidin yang mungkin dalam kisah Karbala bisa didengar kisahnya. Hanya beliau yang selamat karena saat itu beliau sedang demam tinggi yang sehingga untuk berdiri saja tidak mampu, harus dibantu dengan tongkat sehingga akhirnya pun dijaga oleh Sayyidah Zainab. Bahkan ketika akhirnya mereka semua digiring di hadapannya Yazid gitu ya. Artinya Sayyidah Zainab pun tetap berani untuk menunjukkan ketidaktakutannya kepada akan Yazid gitu. Jadi beliau berani untuk melawan Yazid, tegas terhadap Yazid gitu ya, merendahkan Yazid itu sama sekali tidak ada rasa takut di hati beliau. Dan ketika Imam Ali Zainal Abidin pun hampir ya artinya dibunuh, beliau pun yang menjadi pembelanya sehingga akhirnya Imam Ali Zainal Abidin pun bisa selamat. Dan itu salah satu-satunya keturunan Imam Husain yang ya dari beliau lah, artinya keturunan Imam Husain itu masih bersambung sampai saat ini. Dan itu tidak terlepas dari keberaniannya Sayyidah Zainab untuk membela dan berperilaku tegas kepada Yazid dan para pengikutnya. Dan kita nggak akan menceritakan tentang Karbala secara langsung ya. Artinya kita mungkin para akhwat, para sahabat bisa langsung mendengar dari yang dikisahkan Buya. Intinya setelah kejadian tersebut ya, Sayyidah Zainab akhirnya bersama rombongan dikembalikan ke kota Madinah. Akan tetapi pun ternyata ya gubernur Madinah yang saat itu pun termasuk pengikutnya Yazid yang mempersulit langkah-langkah Sayyidah Zainab karena melihat bagaimana umat ini ya menjadikan Sayyidah Zainab itu sebagai rujukan. Artinya mereka banyak datang kepada Sayyidah Zainab untuk karena mereka pun mengakui bahwa Sayyidah Zainab ini adalah orang yang memang mempunyai kemampuan keilmuan yang luar biasa. Kedekatan dengan Rasulullah bukan hanya sekedar dekat karena nasab, tapi karena memang dekat karena perilaku. Memang perilaku beliau tuh benar-benar mencerminkan perilaku ahli bait yang sesungguhnya, yaitu dari ibadahnya, akhlaknya dan semua keilmuannya ini adalah benar-benar sambung dengan kakek, ibundanya, ayahandanya, semuanya ada pada diri Sayyidah Zainab. Sehingga akhirnya karena begitu banyak orang yang menjadikan beliau sebagai rujukan, gubernur ahli Madinah pun sudah merasa sempit, merasa artinya tidak nyaman dengan itu semua, sehingga akhirnya ada keinginan hanya sudah mulai membuat ya ketidaknyamanan pada diri Sayyidah Zainab, sehingga akhirnya Sayyidah Zainab pun berpindah dari kota Madinah menuju ke kota Mesir karena di sana beliau mendengar bahwasanya ada pemimpin wali Mesir, gubernur Mesir yang bernama Maslamah ibn Makhlad al-Ansari, termasuk dari keturunan dari orang-orang Ansari yang mereka adalah termasuk pecinta ahli bait Rasulullah, sehingga beliau pun melakukan perjalanan ke Mesir dengan membawa putri dari Sayyidina Husain, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Sukainah, dan juga membawa Imam Ali Zainal Abidin ke Mesir, dan beliau disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sehingga tempat beliau sekarang ini kalau misalnya bisa dilihat itu telah menjadi masjid ya, diabadikan menjadi masjid yang bernama Masjid Sayyidah Zainab. Ini saat ini dibangun masjid di situ, yaitu karena memang beliau pernah tinggal di situ.
Dan dikatakan akhirnya beliau pun menetap di Mesir ya. Untuk berapa lamanya tidak ini juga tidak ada riwayat yang jelas. Yang jelas beliau ketika berada di Mesir pun menjadi rujukan orang-orang Mesir saat itu. Untuk menjadikan mereka semua bertanya kepada Sayyidah Zainab perkara agama, masalah fikih ini dan semuanya. Dan juga mereka pun datang kepada Zainab ya, karena dengan berharap doanya, karena ya bertawasul kepada orang yang soleh, yang solehah, karena beliau adalah orang yang dekat dengan Allah, sehingga pun banyak orang datang dengan mengharap keberkahan dari doa-doa beliau. Hanya memang menjadikan tempat beliau itu tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang. Dan berbeda banyak pendapat mengatakan kapan Sayyidah Zainab wafat. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di tahun 62 ya, 62 setelah Hijriah. Tapi tidak ada kepastian, dan di manakah beliau dimakamkan itu juga tidak ada kejelasan. Ada yang mengatakan bahwa beliau sempat melakukan perjalanan lagi ke Dimashq, makam beliau di Dimashq, yaitu ibu kota Syria. Ada yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di kota Mesir, akan tetapi pun tidak diketahui, tidak ada kejelasan bagaimana, apakah memang benar ada kuburan beliau di Mesir. Kalau memang ini kan dia yang di Mesir yang memang terkenal, yang saat ini sering diziarahi oleh orang-orang, itu kan kuburannya Sayyidah Nafisah ya, keturunan cucu dari Rasulullah lagi. Ada lagi kuburannya Imam Syafi'i, ada lagi kuburannya, itu kan jelas gitu ya. Ada lagi sahibul ini Burdah. Nah, itu juga Imam Bushairi. Itu sendiri kan ada memang di Mesir ya, tapi kalau Sayyidah Zainab tidak ada. Sehingga memang ada perbedaan di manakah. Sampai ada juga mengatakan bahwa beliau kembali ke kota Madinah lalu dimakamkan di Baqi. Jadi ada riwayat seperti itu. Jadi beda-beda. Yang jelas tidak ada kejelasan di manakah beliau dimakamkan ya. Tidak tahu juga penyebabnya apa kok sampai tidak diketahui seperti itu ya. Makanya apakah memang kondisi yang saat itu memang tidak aman, ada menjadikan kuburan beliau pun dirahasiakan. Karena ya seperti tadi itu zaman-zaman termasuk awal-awal ya, dari mulai masih masih kuatnya yaitu tadi fitnah. Ada sebagian orang yang kadang mengaku pecinta tapi kadang terlalu berlebihan sampai mungkin ya ada lagi yang yaitu tadi menyalahkan sehingga sampai jadi mengkafirkan. Dan memang suasana saat itu tidak aman ya, karena memang setelah beberapa masa setelah wafatnya Sayyidina Husain itu memang ahli bait itu benar-benar terdolimi saat itu. Maka sampai dikatakan tidak ada mimbar Jumat kecuali di situ mencaci maki ahli bait. Sampai nanti akhirnya baru berakhir itu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang masih merupakan keturunan dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Baru saat itu pencaci makian kepada ahli bait itu diberhentikan. Tidak ada lagi terjadi. Jadi seperti itu. Nah, itulah kondisi yang memang dialami oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Artinya dalam ujian yang sangat-sangat berat yang harus menimpa beliau. Artinya tidak menjadikan beliau itu menjadi wanita yang lemah, menjadikan wanita yang depresi. Ya. Kalau sekarang itu kan banyak orang depresi ya. Artinya padahal kalau dibanding dengan ujian Sayyidah Zainab, nggak ada apa-apanya. Nggak ada secuilnya ibaratnya ya. Bayangkan Sayyidah Zainab harus mengalami peristiwa yang sangat berat, tapi pun tidak menjadikan beliau itu depresi, karena beliau tahu yang terjadi ini memang adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan sisa hidupnya beliau untuk menjadi orang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun menyadari tidak ada ujian yang diberikan kepada seorang hamba kecuali itu adalah karena bentuk cinta Allah. Cara Allah untuk menjadikan hamba itu semakin dekat, untuk menjadikan semakin diangkat derajatnya. Sehingga makanya kepada para akhwat semua, jangan gampang putus asa dengan ujian yang menimpa. Yakini Allah tidak akan menimpa di luar dari kemampuan kita. Yakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini sudah ada ketentuan, sudah ada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah dari mulai sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada, sudah ada ketentuannya. Artinya ya kita menjalani sesuai dengan bersandarkan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di saat kita merasa sedih, kembalikan urusan kita dengan Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, terus sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya fokus kepada kesedihan, tapi lihat
berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dari Sayyidah Zainab kita belajar untuk menjadi wanita yang kuat, wanita yang tegar, wanita yang akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang terus berupaya menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah beliau ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menjalankan itu semua, dan semoga Allah muliakan kita untuk nanti kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.